Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Chandra Septian Triatmaja, Guru Produktif TJKT di SMK Negeri 5 Penajam Pasir Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Hari ini, Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 11 TJKT dengan materi konfigurasi jaringan nirkabel. Berikut ini video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Ikram, pimpin doa. Silakan. Kapan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa boleh. Ya, terima kasih Ikram. Kita lanjut. Sebelum kita membuka proses pembelajaran, terlebih dahulu Bapak absen dulu ya. Aditya? Iya. Adriansyah? Aldi Saputra? Ayo, Pak. Alvin Agus? Oh, sakit? Ada suratnya? Ada. Riel Fekria? Ya. Gilang Surya Saputra? Pak. Oh ya. Herul? Sakit? Ada suratnya ya? Ikram? Marcel? Maria Teresia? Muhammad Rizal? Izin kemana? Oh, ada surat izinnya? Ya. Muhammad Irfan? Izin juga? Oke, baik. Gimana, sehat semua? Ya. Ya, jadi semoga saja teman-teman kalian yang tidak hadir pada hari ini yang dikarenakan sakit, semoga diberikan kesembuhan dan dapat belajar kembali dan berkumpul di kegiatan selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya kita akan belajar ya tentang konfigurasi jaringan nirkabel ya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita akan melakukan atau melaksanakan asesmen ya.
Asesmen diagnostik non-kognitif. Silakan kalian scan barcode yang ada di depan menggunakan HP kalian. Atau bisa langsung klik linknya yang sudah Bapak share di grup tadi. Sudah semua? Sudah. Baik, kita lanjut untuk kegiatan selanjutnya. Sudah siap untuk belajar? Siap. Ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita akan mengulas kembali materi sebelumnya ya. Jadi kemarin untuk materi yang sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya, masih ada yang ingat? Masih. Ya, tentang apa? DHCP. Ada yang tahu apa itu DHCP? Ya, Nurfianti, silakan. DHCP adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ini adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengotomatisasi proses pemberian alamat IP dan konfigurasi lainnya kepada perangkat dalam jaringan komputer. Protokol ini memungkinkan perangkat seperti komputer, ponsel, printer, dan perangkat jaringan lainnya untuk mendapatkan alamat IP, subnet mask, gateway, dan informasi lainnya secara otomatis dari server DHCP dalam jaringan. Ya, baik. Ya, benar sekali. Baik, Nurfianti. Tepuk tangan dulu. Jadi, DHCP itu adalah sebuah sistem dari penggunaan server untuk mengalokasikan alamat IP ke klien. Jadi, PC yang menyewakan atau memberikan alamat IP address kepada yang meminta disebut DHCP apa? Yang memberikan DHCP server. Yang request atau meminta itu disebut DHCP client. Nah, di DHCP itu ada 4 tahapan proses ya, seperti kemarin kita sudah bahas. Ada yang masih ingat? Ya, Ikram, silakan. 4 tahapan dalam proses IP address pada DHCP. Tahap 1, IP-less request atau DHCP discover. Tahap 2, IP-less request atau DHCP offer. Tahap 3, IP-less selection atau DHCP request. Tahap 4, IP-less acknowledge atau DHCP request. No. Ya, baik. Terima kasih Ikram. Tepuk tangan. Itu tadi 4 tahapan dalam proses DHCP server ya ke DHCP client. Ya, jadi sebelum kita mulai memasuki materi pembelajaran, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini jadi terdapat 2 poin ya. Bahwa peserta didik mampu memahami konfigurasi jaringan nirkabel dengan tepat dan benar. Setelah kita memahami, kita harus mampu melakukan konfigurasi jaringan nirkabel dengan tepat dan benar.
Oke, jadi untuk apa sih kita ini belajar konfigurasi jaringan nirkabel? Jadi konfigurasi yang benar itu memungkinkan pengecekan jaringan yang efektif dan pemecahan masalah yang lebih mudah. Jadi dengan pemahaman kita tentang jaringan konfigurasi, tentang konfigurasi jaringan nirkabel, kita bisa menganalisis, kita bisa memecahkan, dan kita bisa menangani, melakukan pengujian terhadap jaringan nirkabel. Kemudian apa? Nanti setelah kita telah lulus dan kita sudah melanjutkan untuk bekerja di dunia usaha maupun dunia industri, dan kita bekerja berkaitan atau selaras dengan kompetensi keahlian kita yaitu TJKT, maka kita akan dihadapkan di perusahaan tersebut bagaimana sih kita mengkonfigurasi jaringan nirkabel, ya kan? Ketika kita memahami dan dapat melakukan konfigurasi, ya maka kita tidak akan apa? Tidak akan kesusahan dan tidak akan merasa sulit. Jadi kita akan mengetahui cara penanganan secara cepat dan efektif, ya. Baik, kita akan lanjut dalam inti materi, tapi sebelumnya tolong berdiri dulu. Kayaknya pada lesu semua, ya. Kita melakukan itu ya, pemanasan terlebih dahulu agar fisik dan mental kita itu siap untuk menyerap ilmu yang dipelajari atau diberikan. Kita akan melakukan pernapasan, ya. Jadi ada beberapa pakar mengatakan bahwa pernapasan itu sangatlah penting, walaupun hanya sepele, ya. Karena dalam proses pernapasan tersebut itu membantu mensirkulasikan peredaran darah, sehingga kita akan lebih fokus dan kita lebih siap dalam menerima pelajaran, ya. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Lanjut, tarik nafas lagi lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Baik, selesai. Bukan. Silakan duduk kembali. Lebih enjoy, lebih fresh, ya. Kelihatan cerah, segar ya wajahnya. Semoga saja kita akan dapat lebih fokus, ya, pelajaran kita. Apa sih jaringan nirkabel itu? Jadi jaringan nirkabel itu jaringan yang terdiri dari dua atau lebih perangkat yang saling terhubung. Jadi dalam bentuk nirkabel atau tanpa kabel. Jadi menggunakan gelombang radio atau sinar inframerah atau sinyal satelit, ya. Jadi itu untuk mentransmisikan data ke sesama komputer lainnya atau pengguna lainnya. Apa saja sih contoh-contoh jaringan nirkabel? Ada yang tahu? Ya, apa biasa? Wi-Fi, ya betul. Selanjutnya apa lagi? Bluetooth, ya betul. Jadi ada Wi-Fi, Bluetooth maupun jaringan seluler, ya. Itu termasuk salah satu contoh dari jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel apa saja sih yang perlu kita siapkan? Nah, di sini ada modem, kemudian apa lagi? Kabel UTP, kemudian akses point, apa lagi? Antena, adapter, jaringan, kemudian network switch,
Jadi kita perlu membutuhkan alat-alat yang tadi itu termasuk dari perangkat jaringan nirkabel ya, akses point untuk memancarkan dan menerima ya. Ya, baik. Selanjutnya kita akan melihat salah satu video pembelajaran ya. Nanti Bapak setelkan. Kita simak dulu baik-baik video bagaimana mengkonfigurasi jaringan nirkabel secara sederhana di mikrotik ya. Jadi dilihat dulu, baru nanti kita akan praktek ya sesuai dengan lembar LKPD ya. Ya, silakan. Sekarang coba dulu masuk ke Google, apa itu wireless. Jadi wireless adalah jika dari arti katanya dapat dikatakan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Jadi itu adalah pengertian dari wireless. Oke, bagaimana teknik konfigurasi wireless pada router mikrotik? Langsung kita oke. Oke, connectingnya dengan menggunakan MAC address, loginnya sebagai admin dan passwordnya kosong, kemudian klik connect. Remote terlebih dahulu, router mikrotik ini menggunakan Winbox. Nah, connectingnya itu berarti kita pilih ya MAC address atau IP address dari router. Untuk konfigurasi wireless, maka pada menu sebelah kiri kita klik wireless. Akan tampil ya wireless status ya. Maka di sini wireless maka bisa dipilih channel width yang paling tinggi, misalnya 20 40. Ya, misalnya kita pilih channel 20 40. Ya, baik, itu tadi video pembelajaran yang sudah kita simak baik-baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana Bapak mendemonstrasikan jadi cara untuk mengkonfigurasi jaringan kabel dengan alat peraga, kemudian kita praktekkan ya. Bapak praktekkan. Jadi di depan sini sudah ada ini ya, mikrotik ya, router mikrotik. Jadi di sini ada 4 port yang biasa kita lakukan. Kemarin kan sudah mengkonfigurasi jaringan kabel dan melakukan konfigurasi DHCP server. Jadi masih ingat kan cara kita menginstalisasi penggunaan perangkat jaringan ya, bagaimana kita men-setting ya, menggunakan aplikasi Winbox untuk masuk ke operasi sistem mikrotiknya ya. Kemudian di sini ada 4 port. Port 1 ini gunanya untuk apa? Masih ingat? Untuk jalur apa? Jaringan ya. Ya, untuk jalur jaringan. Kemudian port 2, 3 dan 4 untuk jalur ya. Ya, jalur klien ya. Nah, ini ya. Tapi sebelumnya kita tusukkan dulu powernya ya, adaptor. Ini kabel power. Di sini juga ada tombol reset ya. Jadi nanti kalaupun tidak dapat masuk atau terjadi kegagalan,
dalam mengakses OS Mikrotik, maka kita dapat melakukan reset ya. Ya, ini ditutup dulu. Ya, sudah nyala. Ini jalur yang warna kuning, kabel warna kuning masuk ke laptop Bapak, dan kita akan setting IP bilangnya 22168 titik berapa? 1 titik 2 lalu slash ini otomatis. Oke, selanjutnya ini di centang. Sudah. Kemudian apa lagi? Kemana? Farewell. Nah, NAT-nya pilih yang tambah, actionnya diganti masing-masing keyword, advance, outputnya atau in out ya, outnya enter 1 ya. Ini itu ya. Ini ya. Apa yang dilakukan? Kita pertama pergi ke mana dulu? DHCP server atau klien? Klien. Kita tambahkan dulu WLAN 1. Apply. Oke. Oke, connect ya. Oke, Pak. Connect. Kita print. Ya, TTL ya. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Bapak yang ingin bertanya, jadi apabila ada jaringan kabel yang sudah kita setting atau konfigurasi, tapi tetap tidak dapat terhubung ke jaringan internet, itu kenapa? Apa yang menjadi kendala? Kemudian apa saja sih cara mengatasi
permasalahan yang ada pada saat konfigurasi jaringan? Ya. Apa saja? Ada yang tahu? Claudia? Pada saat kita terhubung sudah mengkonfigurasi jaringan nirkabel, tapi kok tidak dapat terhubung ke internet. Kita sudah ping ke 8.8.8 tapi tidak mau. Berarti ada permasalahan apa? Banyak variasinya ya. Banyak variasi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi ya. Mungkin bisa saja kabelnya longgar atau ada putus pada kabelnya, kita perlu mengganti ya. Kemudian mungkin saja ada settingan konfigurasi yang salah ya, sehingga mengakibatkan tidak adanya koneksi internet. Walaupun kita sudah selesai dalam mengkonfigurasi, tapi tidak berhasil ya. Di iOS mikrotiknya bisa di-ping, tapi kok pada saat di laptopnya itu tidak mau terhubung internet gitu. Dan apa saja cara mengidentifikasi masalah tersebut? Bagaimana, apa yang langkah-langkahnya, cara untuk mengidentifikasi apakah ini bermasalah atau enggak? Apakah jaringan ini itu lancar atau tidak gitu? Dengan cara apa, Ikram? Apa? Apa, Adrian? Ya? Ya? Ya. Silakan Adrian. Dengan melakukan apa langkah-langkahnya? Mengecek kembali. Ya, mengecek kembali. Menguatkan kabel yang longgar. Ya. Kemudian sama nyeting konfigurasi ulang yang salah. oh ya, konfigurasi ulang ya, atau kita reset ya. Iya. Reset, melakukan reset. Kita dengan ping menggunakan command prompt atau di new terminal yang ada di iOS-nya, apakah ini terhubung atau tidak ya. Kita bisa, kalau misalnya tidak terhubung, berarti kita bisa ngecek apakah kabelnya longgar atau mungkin konektornya, bisa mungkin settingan kita mengkonfigurasi ada yang salah ya. Itu. Baik, terima kasih. Ya, baik. Apa masih ada yang belum paham atau kesulitan dalam memahami materi? Ada ya, katakan. Ya, baik. Ada beberapa, silakan turunkan tangan. Ada beberapa dari teman kalian yang masih kesulitan atau belum mengerti tentang materi kita ya. Jadi Bapak akan bagi kelompok. Tolong nanti kalian melakukan pengayaan pada teman tutor sebaya, teman kalian. Bantu mereka untuk dapat memahami materi yang sudah kita lalui tadi ya. Dan juga Bapak bisa lihat modul pembelajaran yang Bapak share di grup. Kalian baca lagi, ada juga bahan bacaan untuk peserta didik dari Bapak juga share. Silakan didiskusikan dengan teman-teman kalian ya. Jadi sambil dilihat juga video tadi yang Bapak sudah share juga, silakan buat 2 kelompok aja ya. Jadi kita bagi 2 kelompok.
kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian yang belum siap dengan yang sudah siap. Semoga dengan diskusi atau dengan pengayaan dengan tutor sebaya teman-teman kalian, harapannya sudah paham dan kita bisa melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Baik, jadi untuk pembelajaran kita ini menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kita memanfaatkan lembar kerja peserta didik dengan model pemecahan masalah. Ya, jadi duduknya tolong. Ya, jadi ketika terjadi permasalahan, di sini sudah ada lembar kerja LKPD. Nanti Bapak akan bentuk kelompok, ada 4 kelompok ya. Jadi silakan nanti langsung kita praktek dan Bapak akan berikan lembar kerja LKPD-nya. Akan sebutkan kelompok-kelompoknya. Kelompok pertama, Novi, Gabriel, Ade Putra, Aditya ya. Kelompok kedua, Ikram, Revan, Aldi, Reriho. Selanjutnya kelompok ketiga, Adriansa, Vika, Ristiani, Floriel. Lanjut kelompok 4, Marcel, Ambrosius, Maria, Gilang ya. Ya, baik. Itu tadi kelompoknya. Kita lanjut persiapkan bahan dan perlengkapan untuk praktek ya, dengan acuan lembar kerja peserta didik. Baik, kita mulai. Kita siapkan bahan dan peralatan untuk kita praktek. Langsung konfigurasi jaringan nirkabel. Silahkan berkumpul di tiap-tiap kelompok ya. Ini mejanya kita atur rata aja ke sana ya untuk tempat duduk. Kemudian nanti bisa di sebelahnya lagi ya. Ya, silakan, ayo, silakan diatur dulu. Oke, Marcel duduk. Ini kerjasama tim ya, kolaborasi. Jadi tidak ada yang pasif. Jadi semuanya melakukan aktivitas, berdiskusi, kemudian konfigurasi sampai benar-benar koneksi internet wifi-nya, wireless-nya. Dan jika ada permasalahan, temukan solusinya ya, didiskusikan. Dan ini ada flash disk, di dalamnya ada lembar LKPD. Silakan dimasukkan dulu. Depan, geser nanti ya.
lakukan dengan mengacu pada lembar kerja peserta didik. Jadi untuk selanjutnya kita presentasi. Silakan kelompok 1 dulu maju perwakilan presentasi. Siapa? Konfigurasi LAN Local Area Network menggunakan PC Mikrotik OS beserta perangkat keras yang sangat rendah. 2. Kabel UTP Internet IP CAT 5F fungsi untuk mentransfer hingga 100 Mbps data. Kesimpulan dari praktek konfigurasi jaringan nirkabel adalah konfigurasi jaringan sangat penting dan efektif dalam otomatis. Dengan menggunakan jaringan nirkabel dapat menyediakan alamat IP secara dinamis kepada perangkat di jaringan, menghindari konflik IP manual dan menghemat waktu dan usaha data, mengelola dan mengkonfigurasi jaringan. Praktek ini juga menunjukkan kegunaan dan kemampuan jaringan. Pentingnya pemahaman dalam pengaturan yang tepat dalam mengkonfigurasikan jaringan nirkabel agar sesuai dengan kebutuhan jaringan. Baik, cukup. Ya. Sekian Tutupan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD jaringan nirkabel. Ya. Kami tergolong dari 4 kelompok. Yang pertama itu Ikram, yang kedua saya sendiri Muhammad Revan, ketiga Rei Riho, dan keempat Aldi Saputra. Ya, baik. Selesaikan masalah tersebut. Yang pertama, identifikasi masalah. Aplikasi Winbox tidak terhubung ke Mikrotik. Langkah-langkah untuk memperbaikinya adalah yang pertama, cabut semua kabel yang terhubung ke Mikrotik. Yang kedua, tekan tombol reset selama kurang lebih dari 5-10 detik. Yang terakhir atau ketiga, sambil menusuk kabel power hingga lampu hijau menyala, lepas tombol reset. Yang kedua, salah memasukkan kabel jaringan ke dalam suatu pekerjaan dan terjadi beberapa masalah. Jangan takut untuk belajar dari kesalahan dan jangan mudah untuk menyerah. Dalam semua masalah pasti ada solusinya. Dari praktik jaringan nirkabel, kami mendapatkan kesimpulan bahwa dengan DHCP ada lebih sedikit kemungkinan terjadinya konflik alamat IP karena alamat IP dialokasikan secara dinamis dan unik untuk setiap perangkat yang terhubung. Baik. Ya, terima kasih, Revan. Tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi presentasi dari tiap-tiap kelompok. Terima kasih sudah melakukan praktek dan kita sudah menyelesaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tiap kelompok? Ya. Silakan dari kelompok berapa? Jelaskan perbedaan antara mode breeder dan router dalam koneksi jaringan nirkabel Mikrotik. Kapan Anda akan memilih salah satu mode ini daripada yang lain? Dan apa keuntungan masing-masing mode tersebut? Ya, silakan. Siapa yang ingin menanggapi? Ya, Ikram. Itu, silakan. Bentar. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, Mode silakan. bridge menggabungkan beberapa antarmuka fisik atau virtual menjadi satu segmen jaringan yang lebih besar. Dalam mode ini, perangkat Mikrotik bekerja sebagai switch atau hub virtual, memungkinkan perangkat di semua antarmuka dalam mode bridge untuk saling berkomunikasi sebagai bagian dari satu jaringan yang sama.
Mode Bridge memungkinkan data yang dikirim di satu antarmuka diakses oleh perangkat lain di antarmuka lain dalam mode Bridge. Situasi yang tepat. Mode Bridge cocok ketika Anda ingin menggabungkan beberapa segmen jaringan menjadi satu, seperti saat Anda ingin menghubungkan beberapa antarmuka Ethernet atau antarmuka nirkabel ke dalam satu jaringan yang bersatu. Keuntungan, transparansi pemisahan lalu lintas sederhana. Mode router. Mode router melibatkan proses pemeriksaan alamat IP dan pengalihan lalu lintas berdasarkan keputusan routing yang diterapkan oleh perangkat mikrotik. Dalam mode router, Langsung di akhir aja. keuntungan segmentasi jaringan yang kuat, keamanan pengendalian lebih baik. Ya. Sudah, Pak. Ada tanggapan dari Ade? Tidak. Oke, cukup ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan, Floriel. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, jelaskan penggunaan dan manfaat dari fitur wireless access list pada perangkat mikrotik. Bagaimana Anda dapat mengkonfigurasi daftar akses nirkabel untuk mengontrol perangkat yang diizinkan terhubung ke jaringan Anda? Ya, baik. Ada yang ingin menanggapi? Ya. Maria. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Berikut langkah-langkah umum untuk mengkonfigurasi daftar akses nirkabel pada perangkat mikrotik. Membuat daftar akses mengatur izin dan penolakan konfigurasi tambahan simpan pengaturan. Manfaat penggunaan wireless access list, keamanan tinggi, kontrol penggunaan jaringan, pengendalian perangkat, pemantauan lebih mudah. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Gimana, Floriel? Ada yang hasil dari jawaban dari Maria? Sudah pas, Pak. Ya, pas ya? Ya, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Bagaimana untuk pelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Baik. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita ambil untuk pembelajaran kali ini bahwasanya di setiap kita mengatur dan mengkonfigurasi jaringan nirkabel, kita perlu adanya ketelitian dan perlu adanya pengujian. Sudah kita praktek, sudah kita presentasi, tanya jawab. Silakan kalian melakukan ini dulu, asesmen diagnostik kognitif ya, untuk sebagai bahan evaluasi bagi Bapak ya dan kalian. Ini formalitas saja. Silakan kalian scan barcode latihan soal asesmen. Sudah selesai? Baik. Sekarang Bapak minta untuk kalian gaya belajar ya, untuk bahan evaluasi Bapak ke depan, model pembelajaran seperti apa yang bisa diterapkan ke kalian. Mungkin kalian bisa scan barcode dulu lagi. Bentar. Kalian sudah Bapak lihat menyelesaikan pembelajaran kali ini dengan baik, dan kalian
saya lihat sukses dalam praktek konfigurasi jaringan kabel. Tepuk tangan dulu. Baik, untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait DNS ya. Apa itu DNS? Domain Name System. Ya, jadi nanti Bapak akan share materi selanjutnya di grup. Semoga pembelajaran kali ini dapat terserap dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kalian. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan Ikram pimpin doa.